Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Hanya kepadanya lah kita beribadah, hanya kepadanya kita memohon ampunan, hanya kepadanya kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya lah kita berlindung. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga doa tersebut juga tercurah kepada keluarga, kepada sahabat, kemudian kepada umat-umat beliau yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir zaman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita bagian yang keempat, masih pada topik amalan harian seorang muslim, yang mana kajian ini kita nukilkan dari buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah bin Hasbullah, di mana di dalam bukunya dituliskan ada lebih kurang 30 amalan harian seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada 3 video sebelumnya, pada 3 kajian sebelumnya, kita telah membahas sampai ke amalan 20. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan amalan yang ke-21, di mana amalan ke-21 adalah berakhlak baik. Ya, saya ulangi, amal yang ke-21 adalah berakhlak baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akmalul mu'minin iyanan ahsanahum khuluqan wa khiyarukum linisaihim." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Saya ulangi lagi, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya ahsanakum akhlaqah." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Oke, berikutnya kita ke amalan yang ke-22, yakninya menyebarkan salam, berjabat tangan, kemudian berkata dengan perkataan yang baik. Saya ulangi, amalan harian yang ke-22 adalah menebarkan salam, berjabat tangan, kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musliman yaltaqiyani fayusalmu ahaduhuma ala sahibihi wa ya'khuzu biyadihi la ya'khuzuhu illallah fala yatafarraqani hatta yu'fara lahuma." Tidak ada dua orang muslim yang bertemu lalu salah seorang dari keduanya mengucapkan salam kepada sahabatnya, kemudian memegang tangannya, dan ia tidak melakukannya kecuali karena Allah, maka mereka berdua tidak terpisah hingga keduanya diampuni. Masya Allah. Berikutnya saya bacakan satu hadis Rasulullah lagi tentang keutamaan menyebarkan salam, kemudian berjabat tangan dan berkata perkataan yang baik, yakni hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Al kalimatut thayyibatus shadaqah." Kalimat yang baik itu adalah sedekah, ya. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kemudian amal yang ke-23, salat duha. Ya, salat duha. Saya nukilkan dari sabda Rasulullah SAW, "Ala kulli sulama bini'ani adama fi kulli yam sadaqatu wa yajzi man zalika kullahi raq'atan duha." Ya. Ada setiap persendian anak Adam, manusia itu setiap harinya harus ditunaikan sedekahnya, ya, dan 2 rakaat salat duha memadai dari semua itu, ya, memadai dari semua itu. Berikutnya amal yang ke-24, Masya Allah. Amal yang ke-24 ini adalah melayani kedua orang tua. Dalam kisah yang terkenal mengenai 3 orang umat yang terdahulu yang dia itu terperangkap di dalam goa, disebutkan bahwa salah seorang dari mereka itu berdoa yang artinya, saya bacakan di sini, "Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut. Kemudian aku tidak
minum susu di sore hari sebelum keduanya meminum. Aku pun tidak ingin memberikan minuman keluargaku dan hartaku, hamba sahaya, sebelum keduanya. Suatu hari aku pergi jauh mencari sesuatu, sehingga aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku, kecuali ketika itu dia mendapati orang tuanya itu sudah tidur. Kemudian aku tidak mau minum sebelum keduanya. Aku pun tidak ingin memberikan minum kepada keluargaku dan hartaku, hamba sahayaku, sebelum keduanya. Aku pun terdiam sambil memegang wadah minuman itu, menunggu kedua orang tuaku terbangun. Barulah ketika fajar menyingsing, keduanya bangun dan meminum minuman tersebut. Dan akhirnya mereka kemudian ketika dia telah mengucapkan doa tersebut, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu besar yang menutup pintu gua itu dia terbuka. Kemudian amalan ke-25, mencari nafkah untuk istri dan anak-anak ya. Amalan ke-25 adalah mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Sungguh banyak di antara kita yang terlupa bahwa sesungguhnya kita mencari nafkah untuk anak dan istri itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita niatkan. Seperti yang kita sampaikan di awal bahwa amalan harian yang paling utama itu adalah meniatkan segala sesuatunya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rangka menafkahi anak dan istri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah engkau memberi nafkah dengan mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan diberikan pahala hingga sesuap makan yang engkau letakkan di mulut istrimu." Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seutama-utama sedekah itu adalah sesuatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Masya Allah. Semoga Allah berkahi kita kemudahan dan keistiqomahan untuk mengamalkan amalan-amalan ini. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.